Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johan Wahyudi dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Margonda dengan nomor induk 221902113. Di sini saya akan menyampaikan tentang etika di dalam kantor dan pergaulan. Baik etika di dalam kantor, budi berbicara di dalam kantor, dan berpakaian di dalam kantor. Yang pertama, saya akan membahas apa itu etika di dalam kantor. Etika sering disebut dengan istilah etika atau etik, yang mengandung banyak arti dari segi etimologi ketika berasal dari bahasa Latin yaitu etika, yang berarti kesusilaan atau moral, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan yang baik. Ketika kantor mengatur seperangkat norma perilaku seseorang dalam bekerja, dan di sini ada etika bergaul. Setiap pergaulan di dalam kantor sudah lumrah atau biasa karena satu sama lain seseorang saling membutuhkan interaksi yang di dalamnya mencakup komunikasi. Dan bagaimana memahami sikap etika dalam pergaulan di dalam kantor, yaitu yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah. Yang kedua, penuh perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, berusaha untuk saling membantu. Sedangkan yang kelima, mampu mengendalikan emosi. Selanjutnya, etika dalam berpakaian. Setiap orang selalu menginginkan penampilan yang menarik dan ingin dilihat menarik oleh orang lain. Karena penampilan itu daya tarik dari setiap orang, dan bagaimana etika berpenampilan yang menarik dan rapi. Yang pertama, gunakan pakaian yang menurut kita nyaman dan menarik serta rapi. Sedangkan yang kedua, gunakan sepatu dan sedikit memberi minyak rambut agar terlihat fresh dan menarik dari atas hingga ke bawah. Nah, yang terakhir ada jangan suka mengubah metode atau model penampilan karena itu sebagai bentuk dari karakter fashion kita. Selanjutnya, etika ketika berkomunikasi. Dalam berbicara, gunakanlah bahasa yang jelas agar dapat dipahami dan dimengerti oleh rekan kerja kita atau atasan kita, serta menjaga batasan-batasan agar tidak terjadi bahasa yang asal disebut saja. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui ketika berbicara kepada orang lain. Yang pertama, pada saat berbicara harus menatap lawan bicara. Yang kedua, pada saat bicara suara harus jelas terdengar. Dan yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, aturlah pembicaraan agar tidak terlebih atau terjadi intonasi yang tinggi. Yang kelima, mengatur pembicaraan agar lawan bicara memahami dan mengerti. Yang keenam, dapat menyenangkan lawan bicara agar tidak terlalu monoton. Yang ketujuh yaitu ciptakan selang waktu untuk humor sejenak. Dan yang terakhir, mampu menjadi pendengar yang baik. Sedangkan hal-hal yang harus dihindari ketika sedang berbicara kepada teman kerja, yaitu yang pertama, jangan membicarakan kejelekan diri sendiri. Yang kedua, hindari pembicaraan yang bersifat sensitif. Yang ketiga, tidak boleh memotong pembicaraan. Yang keempat, memonopoli pembicaraan. Yang keempat yaitu jangan memonopoli pembicaraan. Yang kelima atau yang terakhir, hindari untuk membicarakan diri sendiri. Selanjutnya, menjaga hubungan dengan rekan kerja. Bagi sebagian orang, memilih atau memulai sebuah pertemanan itu menjadi sebuah hal yang mudah, walaupun terkadang mereka memiliki kesulitan dalam hubungan yang baik. Tetapi bagi sebagian orang, untuk mendapat relasi dan membuka pintu sebuah pertemanan bukan hal yang mudah. Berikut ini kiat yang sederhana agar dihormati rekan kerja. Yang pertama, jadikanlah rekan kerja menjadi mitra kerja dan janganlah menganggap rekan kerja menjadi pesaing. Yang kedua,
Timbulkanlah rasa saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, biasakan berdiskusi yang bermanfaat. Yang keempat, jangan menjelekkan atau menjatuhkan rekan kerja di depan atasan. Dan yang kelima atau yang terakhir, hargai teman kerja sebagai manusia yang bermartabat. Adapun hal-hal yang paling penting yang harus diperhatikan dalam beretika di dalam kantor. Yang pertama yaitu sosialisasi. Yang kedua, berbicara dengan jelas. Yang ketiga, hati-hati dalam berkomentar. Yang keempat, kompromi atau bermusyawarah. Yang kelima, hadapi masalah. Dan yang terakhir, keenam, lepaskan ego pada diri sendiri. Sekiranya hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, etika tentang pergaulan di dalam kantor. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.